mas, masalah kemanusiaan ya, masalah kemanusiaan, keadilan dan penjajahan. Saya kira rumus masalah berawal dari sana bahwa Palestina kedatangan Israel yang akhirnya menduduki sebagian wilayah di sana dan mendeklarasikan diri sebagai negara bangsa tahun 1948. Dan polemik ini bermula dan dari sana saya kira sekarang realitas politik keberadaan Israel adalah kenyataan bahwa sebagai negara yang sebagai entitas politik yang ada di Timur Tengah dengan wajah Israel ini adalah suatu fakta realitas politik yang karenanya harus ada sikap-sikap dari kita semua, dari umat Islam. Maaf terganggu, ada ini, ada ada dunia baru namanya Israel, negara baru Israel ini yang harus kita sikapi dengan tepat sehingga maslahat dan mudaratnya akan lebih besar ya. Artinya kita bicara korban kemanusiaan, korban peradaban dunia yang diakibatkan perselisihan, pertikaian, konflik antara Israel dan Palestina ini tentu menyedihkan buat kita semua. Karena itu mudah-mudahan NU yang secara tegas menjadi banyak konflik di internasional, banyak kehadiran NU yang menjadi penengah jalan damai bagi negara-negara bangsa. Dan saya kira Pak Munim juga punya sejarah bagaimana menghadirkan kedamaian, ya, pertikaian di Afghanistan dan seterusnya. Nanti bisa kita bicara bagaimana peran-peran NU dari dari jalur samping itu mampu menyelesaikan konflik-konflik dunia. Dan ini juga seiring dengan apa yang dulu para pendiri NU dan salah satu dari pendiri Republik juga ya, Kiai Haji Hashim ketika memberikan dalam pembukaan mukadimah Undang-Undang Dasar 45 bahwa Kiai Wahid dengan tegas ikut ya kontribusi dalam bagaimana ikut menyelenggarakan dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini saya kira rumusan yang sangat bagus, yang sangat perlu kita kita bawa kemana-mana sebagai bagian perjuangan tidak hanya NU tapi juga Indonesia dalam mengemban perdamaian dunia ini. Dan tentu konflik yang kemarin ramai pada tanggal 21 Mei kemarin sudah gencatan senjata. 21 Mei ini tepat reformasi di Indonesia, kalau di Israel kemarin tepat mengakhiri 11 hari konflik Israel-Palestina ya yang dimediasi oleh Mesir. Nah, tentu ini hanya sementara dan saya kira upaya-upaya perdamaian yang harus dilakukan tentu harus melibatkan semua komponen dan mudah-mudahan bagian dari kita Nahdlatul Ulama yang memang andil dengan logo dunia ini bisa menjadi solusi ya di sana dengan beragam caranya sejak mulai dari Gus Dur dan hingga sekarang, sehingga tadi apakah memang sudah kalau kita bicara ke perjanjian Oslo dua negara sebagai solusi Israel dan Palestina dengan tetap menganggap bahwa memang kehadiran realitas politik di Timur Tengah adanya Israel yang adidaya yang kuat yang memiliki banyak pengaruh dan jaringan. Dan satu sisi di sana ada kelompok yang sangat sangat konsisten juga melakukan perlawanan dari Hamas, tapi saya kira di sana juga Hamas masih bersikukuh tidak mau dengan sikap untuk memilih jadi jalan dua negara ini. Nah, tentu ini harus ada upaya-upaya dari semua sisi, semua kalangan di dalam mencoba membangun peradaban baru di Timur Tengah, membangun peradaban perdamaian sehingga konflik akut perselisihan dan yang mengganggu kemanusiaan karena pasti bertumpah darah korban ini bisa terhentikan dan kita bangun tata dunia baru yang lebih elegan. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita hari ini akan mampu mencerahkan kita dan setidaknya ya berikan ya bahwa selama ini NU sangat konsisten untuk selalu menjadi
penengah ya, dan menjadi perdamaian dunia, dan keberpihakan kepada Palestina juga luar biasa. Bahkan para kiai-kiai kita, kita selalu untuk mengajak mendoakan di dalam ruang-ruang terdekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan keluarga besar Islam kita yang ada di Palestina atas kezaliman dan kesewenang-wenangan Israel. Saya kira itu pengantar kami Pak Mas Robi ya. Mudah-mudahan nanti bisa disambung dengan pembicara yang insya Allah sangat kompeten untuk kita bicara hari ini. Terima kasih, saya apresiasi kepada Lakbusdam dalam seri diskusi pada pagi hari ini. Demikian pengantar saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya, Mas Alek. Kita akan lanjut ke acara kita inti, diskusi tentang Jalan Damai NU. Mas Rum, Pak Kiai Munim masih berjuang untuk masuk karena mati lampu di Cianjur. Beliau lagi ada acara NU di Cianjur. Jadi nggak tahu handphonenya, tetapi dia akan terus berjuang, akan menyempatkan hadir di sini untuk bisa bergabung. Jadi yang akan kita daulat untuk pertama berbicara di sini Mas Kiai Rumadi. Mas Rum, ini kan hampir tiap tahun lah saya mengikuti, kita juga mengikuti, bangsa Indonesia bahkan dunia mengikuti apa yang terjadi sebenarnya di Israel dan Palestina ya. Jadi kemudian apa sebenarnya yang teksnya sudah inilah ya, soal narasi-narasi bahwa Palestina dijajah, kemudian terjadi penderitaan warga Palestina di sana. Tetapi yang dulu yang paling parah yang kalau saya catat di 2014 sampai 22 hari, kemudian baru melakukan gencatan senjata. Sekarang 11 hari. Tetapi yang terjadi adalah dari respon itu bentrokan terjadi, kecaman dunia terjadi, kemudian sumbangan dana ini. Jadi selesai di situ gitu loh. Nah, NU saya kira saya mencatat ada beberapa peran NU sebagai kelompok non-negara ya, non-state. Nanti juga saya kira terakhir akan dikritisi oleh Bu Epa ya sebagai dosen di hubungan internasional dan juga konsen di persoalan-persoalan di Timur Tengah. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana NU saya kira juga cukup menarik saya kira untuk mendapatkan paparan ya dari NU sendiri. Mas Rum, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Yang saya hormati Ketua PCNU Depok, Mas Alek, Saudara Robi Sugara, semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terutama Mbak Eva Musofa, kemudian ada Mas Alto, semuanya yang saya hormati. Saya harus memberikan apresiasi kepada teman-teman Lakbusdam Depok yang sudah melakukan diskusi pada pagi hari ini, dan mungkin nanti saya tidak bicara spesifik tentang NU ya, tapi saya akan berbicara secara umum persoalan yang kita diskusikan ini, meskipun nanti di sana-sini akan saya selipkan mengenai peran ke-NU-an. Kalau komitmen NU tentang Palestina, saya kira tidak bisa diragukan lagi di mana posisi NU itu. Bahkan sebelum Indonesia merdeka tahun 1939 itu dokumen-dokumen yang ada di dalam NU itu keberpihakan NU, kemudian dukungan NU terhadap Palestina itu sudah sangat jelas di situ. Dan saya secara pribadi saya bukan ahli Timur Tengah, ahli hubungan internasional, tapi saya hanya ingin memberikan pengamatan secara general apa yang terjadi dengan persoalan Palestina ini. Satu hal yang pasti itu setiap kali terjadi
ketegangan di Timur Tengah, terutama ketegangan di Palestina dan Israel, itu pada saat yang sama pasti suhu politik di Indonesia itu juga naik. Jadi selalu ada korelasi antara konflik dan ketegangan di Timur Tengah, terutama di Palestina dan Israel, dengan apa yang terjadi politik yang terjadi di Indonesia. Sejak lama lah, kemarin tahun 2008 kita juga masih ingat, dan beberapa hari ini juga kita masih ingat. Tetapi menurut saya kita bisa juga melihat pergeseran-pergeseran penting bagaimana ketegangan Timur Tengah itu dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ada dua fenomena penting menurut saya yang perlu kita amati di sini. Yang pertama adalah bahwa konflik di Timur Tengah, terutama di Palestina dan Israel, itu mempunyai proksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mungkin selama ini kita anggap sebagai kelompok Islamis, begitu. Jadi kelompok-kelompok Islamis ini yang selama ini itu menjadikan isu Palestina sebagai salah satu isu yang mereka gunakan untuk menggalang massa, menggalang dukungan dengan berbagai macam cara. Apakah itu misalnya melakukan demo-demo misalnya, menggalang dukungan keuangan dan lain sebagainya. Dan itu berlangsung sejak lama sekali gitu. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang ini mulai terjadi sedikit perubahan. Perubahannya itu antara lain misalnya tidak terjadi gelombang demo besar seperti misalnya pernah terjadi tahun 2008. Ada sih demo-demo kemarin kita masih melihat ya, ada demo-demo dukungan terhadap Pancasila, tetapi terhadap Palestina, tetapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar gitu. Ya kemarin ada demo di kedutaan Amerika, ke PBB, bahkan hari kemarin itu ada juga kelompok buruh yang demo di kedutaan Amerika, tetapi eskalasinya itu tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya salah satu sebabnya adalah karena posisi atau isu ini itu tidak semata-mata diambil oleh kelompok Islamis ini, tetapi juga diambil oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi ada semacam desentralisasi isu Palestina di Indonesia. Termasuk yang melakukan desentralisasi itu adalah pemerintah. Meskipun posisi pemerintah soal Palestina ini jelas dari waktu ke waktu ya, bahkan sejak Bung Karno, kemudian dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya, tetapi posisi yang tegas yang diambil oleh pemerintah yang menunjukkan kesungguhan ingin melakukan pembelaan terhadap Palestina, termasuk apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yang kemarin melakukan pidato di depan sidang umum PBB dengan sangat tegas itu, menurut saya juga mempunyai pengaruh terhadap desentralisasi gerakan dukungan terhadap Palestina ini. Sehingga kalau dukungan pemerintah terhadap Palestina kuat, kemudian pemerintah juga melakukan aksi-aksi diplomasi yang powerful, mungkin juga ketegangan akibat politik di Timur Tengah di Indonesia yang melahirkan gerakan massa itu juga akan berkurang dengan sendirinya. Gitu. Ya, mungkin kita bisa melakukan kritik terhadap pemerintah misalnya yang dianggap masih belum sepenuhnya segala macam, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, termasuk yang kemarin dilakukan oleh Bu Menlu, menurut saya itu sudah upaya yang baik di dalam memperjuangkan Palestina, dan pada saat yang sama juga bisa meredam demo-demo yang ada di dalam negeri gitu. Itu yang pertama, fenomena pertama yang bisa kita lihat dari soal Palestina. Kemudian yang kedua, yang kita amati adalah bahwa kalau dulu di Indonesia itu yang speak out, yang banyak bicara, yang tampil ke publik, itu lebih banyak orang-orang yang memberikan dukungan terhadap Palestina, dan nyaris kita tidak pernah mendengarkan dukungan terhadap Israel. Sekarang ini sudah mulai kelihatan kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang juga memberikan dukungan terhadap Israel, atau paling tidak mereka menggunakan dalih ingin memberikan informasi yang berimbang antara persoalan Israel dan Palestina ini yang selama ini lebih banyak didominasi oleh informasi-informasi mengenai Palestina,
Dan ada kelompok-kelompok yang sekarang ini secara sadar, bahkan juga ada saya punya teman yang juga membuat yayasan yayasan yang memang digunakan untuk memberikan informasi tandingan tentang Israel ini. Jadi mungkin orang menyebutnya sebagai dukungan terhadap Israel. Nah, fenomena ini menurut saya cukup menarik di dalam perkembangan konflik Timur Tengah ini ya. Mulai munculnya kelompok-kelompok ini. Orang seperti Monica misalnya, saya tahu Monica Lakers itu sudah lama, dia dulu wartawan di Metro, dan dia sudah 4-5 tahun yang lalu itu saya beberapa kali ketemu dengan dia mempunyai yayasan, saya lupa nama yayasannya apa itu, yang memang dia memberikan informasi tandingan atau paling tidak memberikan informasi alternatif mengenai Israel ini yang kemudian orang bisa mempersepsikan bahwa ini adalah bentuk dukungan terhadap Israel. Yang fenomena ini nggak kita ketemukan di dalam konflik Palestina Israel beberapa waktu yang lalu. Dan ini akibatnya ketegangan itu bukan hanya ketegangan masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina, tetapi juga ada ketegangan-ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat sendiri di Indonesia karena perbedaan orientasi ini. Dan ini tidak kita temukan dalam tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin nanti ke depan akan semakin kelihatan kelompok-kelompok seperti ini. Kalau sekarang ini mungkin masih dikaitkan dengan sisa-sisa politik identitas Indonesia, sisa Pilkada DKI, sisa pemilu 2019 itu. Tapi sebenarnya sih fenomena seperti ini sudah pelan-pelan sudah bisa kita amati, meskipun dalam konflik Israel dan Palestina sekarang ini menurut saya sudah jauh lebih jelas. Jadi itu pergeseran-pergeseran yang bisa kita lihat ya. Tapi kalau kita misalnya membaca beberapa studi dan juga beberapa survei, saya senang beberapa waktu yang lalu saya membaca satu tulisan pendek yang ditulis oleh Denny J.A. yang dia mengutip sejumlah survei dari Gallup Poll misalnya mengenai bagaimana sih perkembangan dukungan masyarakat Amerika terhadap Palestina. Dari data survei yang dia angkat di situ, ada perkembangan yang menurut data survei dari Gallup ini bisa diambil satu kesimpulan kira-kira begini. Dukungan Amerika terhadap kemerdekaan Palestina itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dilihat dari perkembangan, karena ini kenapa Amerika? Karena Amerika ini kan kita anggap sebagai poros terpenting dari semua persoalan ini. Gitu ya. Jadi kalau di dalam negeri Amerika terjadi perubahan konstelasi atau cara pandang terhadap Palestina dan Israel, maka besar kemungkinan sikap politik pemerintah Amerika juga akan berubah. Kita tahu di dalam PBB Amerika itu mempunyai hak veto, termasuk persoalan two-state solution itu juga masih menjadi persoalan bagi Amerika. Nah, salah satu sudut pandang yang bisa kita lihat adalah perkembangan mengenai sejauh mana masyarakat Amerika itu memberikan dukungan terhadap Palestina. Nah, ada survei yang menurut saya menarik untuk kita tampilkan di sini untuk kita lihat. Misalnya survei yang dibuat oleh Gallup Poll mulai tahun 2018-2019 sampai tahun 2001. Tahun 2019 dukungan masyarakat Amerika terhadap Palestina itu hanya 21%. Jadi kecil sekali. Tahun 2020 itu naik menjadi 23%. Tahun 2021 itu naik menjadi 30%. Itu artinya dari waktu ke waktu masyarakat Amerika yang memberikan dukungan terhadap Palestina, memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina itu naik, eskalasinya naik. Ya, nanti kita bisa membuat analisis kenapa terjadi perubahan ini.
pada saat yang sama dukungan terhadap Israel itu menurun di Amerika. Tahun 2018, 2019, dukungan terhadap negara Israel itu 64%. 64%. Dukungan terhadap Israel tahun 2020 itu 60%. Dan tahun 2021 itu 58%. Memang masih tinggi, masih di atas 50%. Tapi dukungan terhadap Israel itu dari waktu ke waktu itu menurun, dan dukungan terhadap Palestina itu dari waktu ke waktu itu naik. Itu kalau kita menggunakan potret dari di negara Amerika sendiri. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa bisa terjadi perubahan itu? Konstelasi itu kenapa bisa berubah? Nah, kalau di Indonesia sih nggak usah kita tanyakan lah ya, pasti orang akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Palestina. Tetapi kalau di Amerika perubahan ini menurut saya menarik. Ada beberapa analisis yang yang dikemukakan untuk melihat perubahan dukungan ini. Yang pertama adalah di Amerika itu gerakan Black Lives Matter itu menguat, gitu, di mana dukungan terhadap Palestina itu sebagian besar itu dilakukan dan digalang oleh orang-orang yang terlibat di dalam gerakan Black Lives Matter ini. Kita tahu bahwa gerakan Black Lives Matter ini beberapa waktu yang lalu cukup powerful, terutama terakhir ketika misalnya meninggalnya George Floyd yang dibunuh oleh seorang polisi kulit putih di Amerika, yang kemudian menjadikan persoalan ini menjadi persoalan yang sangat besar. Nah, kenapa mereka orang-orang Black Lives Matter ini yang terlibat dalam gerakan itu tertarik dengan persoalan Palestina? Karena Palestina itu dianggap sebagai korban sama dengan masyarakat kulit hitam yang menjadi korban dari orang-orang kulit putih pada masanya. Itu. Jadi ada konstelasi itu di Amerika yang dari waktu ke waktu kalau perubahan-perubahan ini terjadi, maka tidak mungkin perubahan itu juga akan terjadi mempengaruhi persepsi politik di Amerika. Mungkin juga bisa kita asosiasikan dengan, meskipun ini agak berbeda dengan situasi di Indonesia ya, misalnya bagaimana pemerintah Amerika itu mengakui terhadap gerakan LGBT misalnya. Gerakan LGBT itu dalam waktu yang sangat lama itu tidak diterima di Amerika, gitu. Tetapi ketika terjadi perubahan cara pandang masyarakat Amerika terhadap LGBT, itu baru tahun 2012 atau 2013 ketika masa pemerintahan Obama, karena terjadi perubahan-perubahan itu, akhirnya LGBT diakui sebagai, termasuk dia bisa melakukan perkawinan sejenis di Amerika. Mungkin agak berbeda dengan kasus Indonesia soal materi LGBT-nya, tetapi perubahan politik di dalam negeri Amerika itu sendiri bisa dipengaruhi oleh perubahan cara pandang dan perubahan konstelasi politik di dalam negerinya itu sendiri, gitu. Jadi gerakan Black Lives Matter ini cukup powerful. Kita tahu dalam kasus George Floyd itu menggerakkan sekitar 15 sampai 20 juta masyarakat Amerika bergerak untuk memberikan perlawanan terhadap atau melakukan pembelaan terhadap George Floyd yang diperlakukan secara semena-mena oleh polisi kulit hitam. Jadi fenomena ini menurut kami penting sekali untuk dilihat. Kemudian yang kedua, mungkin yang bisa kita amati, itu mulai terjadinya perubahan mengenai persepsi tentang tentang korban dan pelaku, atau tentang David and Goliath-nya. Gitu. Siapa David, siapa Goliath? Dulu ya, Israel itu dipersepsi sebagai korban, sebagai David. Apalagi sejak tahun 1940 misalnya, ketika terjadi peristiwa Holocaust di Jerman oleh Hitler, orang-orang Yahudi itu kan menjadi korban. Mereka sampai dibunuh dan lain sebagainya, dikejar-kejar sehingga melahirkan gerakan antisemitisme dan lain sebagainya, gitu. Jadi pada masa-masa itu, termasuk sampai waktu mendirikan negara Israel di
yang di tempat sekarang ini, negara Yahudi yang menjadi Israel itu persepsinya masih dia sebagai korban, masih sebagai David gitu. Tetapi dalam perkembangannya, karena Israel semakin powerful gitu, semakin powerful. Sekarang ini Israel itu justru menjadi Goliatnya. Israel itu yang menjadi raksasanya. Dulu Israel itu dianggap sebagai makhluk kecil, makhluk korban, makhluk yang tidak berdaya gitu. Tapi sekarang ini persepsi itu berubah. Sekarang ini raksasanya itu adalah Israel. Dengan misalnya mereka mempunyai jaringan lobby Yahudi kemana-mana, bukan hanya negara Israel itu sendiri, tapi di Amerika, di beberapa negara, di Amerika tentu saja, di beberapa negara Eropa dengan jaringan lobby yang mereka miliki. Jadi sekarang ini kalau dilihat antara Israel dan Palestina, mana yang David, mana yang Goliat, kita sudah tahu bahwa Israel itu sekarang diposisikan sebagai Goliatnya, kemudian Palestina itu adalah sebagai Davidnya, sebagai makhluk kecilnya, sementara Israel itu sebagai makhluk raksasanya. Nah, persepsi seperti itu, saya kira juga akan mempengaruhi cara pandang orang mana kelompok yang harus dibela, gitu, mana yang harus dibela. Nurani dunia pada umumnya, pasti mereka akan lebih banyak memberikan pembelaan terhadap siapa yang lebih kecil, siapa yang lemah, siapa yang didolimi, gitu. Dan sekarang ini kan persepsi dimanapun, ya, pelan-pelan di berbagai macam negara, bukan hanya di Amerika, di Eropa juga terjadi demo-demo besar untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina, karena Palestina dianggap sebagai orang yang didolimi, orang yang tanahnya dirampas, orang yang tidak boleh hidup di tanahnya sendiri, dan lain sebagainya. Sementara Israel dipersepsi sebagai orang yang sebagai agresor, sebagai yang merebut tanah, sebagai pengusir, dan lain sebagainya. Gitu. Ya meskipun tentu saja Israel tidak tinggal diam. Sekarang ini kalau kita lihat, Israel juga membuat narasi-narasi mengenai bahwa mereka itu bukan korban, kami ini bukan pelaku, tapi korban, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya menarasikan bahwa Israel tidak akan melakukan serangan kalau dia tidak diserang duluan, gitu kan? Sehingga misalnya apa yang dilakukan oleh Israel itu dianggap sebagai bentuk pembelaan ketika orang-orang Hamas meluncurkan roket ke Israel. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang di Indonesia juga berantem soal ini. Berebut narasi. Ada yang membela narasi Israel dengan mengatakan Israel itu korban karena orang-orang Hamas ini orang-orang yang brengsek, dia mengirimkan roket-roket ke Israel gitu. Sehingga dia melakukan pembelaan diri. Bahkan Perdana Menteri Israel itu kan sering mengatakan kami tidak segan-segan untuk melakukan balasan yang lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh Hamas. Ya kita tahu memang di dalam negeri Israel sendiri Perdana Menteri Israel sekarang ini kan posisinya sebenarnya sedang terjepit secara internal sebenarnya. Tetapi karena ada isu ini mereka ambil momentum, kemudian sekarang Benjamin Netanyahu cukup punya posisi lagi dalam konstelasi politik dalam negeri di Israel. Nah, sementara di pihak lain Palestina masih belum terkonsolidasi dengan baik. Kelompok Hamas dan Fatah masih belum ketemu tanda-tanda mereka mau menanggalkan egonya dulu, tapi berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Setelah itu nanti mereka berantem sendiri nggak apa-apa. Tetapi sekarang ini kan otoritas Palestina resmi dikuasai oleh Fatah, tetapi Fatah ini juga tidak mempunyai kekuatan militer sekuat orang-orang Hamas, sehingga otoritas resmi Palestina itu juga tidak bisa mengontrol Hamas gitu. Itu yang kemudian terjadi di Indonesia. Dan memang kadang-kadang kita juga harus jangan mau terjebak dengan apa yang terjadi dalam negeri Palestina juga. Misalnya kemarin saya ketemu dengan seorang tokoh yang menggalang dukungan pendanaan untuk Palestina.
Kemudian saya sampaikan beredar isu-isu bahwa sumbangan-sumbangan masyarakat Indonesia ke Palestina itu ternyata tidak sampai ke Palestina gitu. Yang itu dikatakan oleh Duta Besar Palestina di Indonesia. Tapi saya mendengarnya tidak langsung dari dia ya, tidak langsung dari Duta Besar, tapi ada orang yang meriwayatkan itu. Dan justru yang memberikan sumbangan itu PGI yang secara resmi ke Palestina. Belum tentu, misalnya bukan tidak sampai ke Palestina, tetapi mungkin diberikan ke Palestina, tetapi tidak melalui otoritas resmi Palestina, tapi langsung diberikan ke Hamas misalnya, bukan melalui kedutaan besar Palestina. Dan sekarang ini misalnya juga ada isu-isu lain, misalnya soal memblokir bantuan karena ada isu-isu terkait dengan terorisme, misalnya apakah nanti dana yang dikumpulkan ini ada jaminan dikirimkan ke Palestina atau justru digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin bisa kita bicarakan di tempat yang terpisah ya. Tapi isu soal bantuan ini menurut saya juga bisa menjadi satu isu tersendiri mengenai persoalan Palestina ini. Saya kira itu, Mas Roby Sugara, sekedar sebagai pengantar, mungkin tidak terlalu sistematis, tapi mudah-mudahan bisa mengantarkan diskusi ini. Tentu nanti yang lebih penting adalah yang ahli dalam bidangnya, yang ahli menekuni hukum internasional, kemudian menjadi pengamat Timur Tengah, dan lain sebagainya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiai atas paparannya. Lengkap, saya kira menarik ya. Data-data yang cukup empirikal ya. Selain saya kira kita terlalu didominasi kalau di publik di Indonesia itu terlalu emosional. Tapi saya kira menarik data-data empirikal yang saya kira di dunia, khususnya di Amerika, saya melihat survei-survei tadi. Ini Kiai Munin masih belum bisa, tapi saya akan coba kontak lewat video call ya. Jadi lewat Zoom saya. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar karena saya kira menarik perspektif dia. Saya akan coba kontak dulu. Ini tiba-tiba listrik mati tapi kemudian nggak bisa. Oke, ini belum tersambung. Saya kira untuk memperhemat waktu kita langsung ke Bang Alto. Bang Alto sudah selesai kah? Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Bang Alto. Nah ini Bang Alto ini saya kira menarik, dia lama di Timur Tengah. Saya kira juga bahasa Arab pasar di sana juga menguasai betul ya. Apa sebenarnya yang terjadi ya kalau misalnya melihat konstelasi di Timur Tengah. Dan kemudian jangan lupa saya kira komen juga apakah NU sebagai organisasi, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia mampu berkontribusi. Kalau melihat faktanya misalkan begini, saya melihat ini menarik. Data-data penggalangan dana ya yang dilakukan oleh organisasi seperti NU dan Muhammadiyah itu kalah jauh dengan yang individu. Jumlahnya yang kemudian bisa ditampung. Ini kan juga menarik, justru jangan-jangan misalkan peran individu yang jauh lebih penting, saya kira ketimbang organisasi sebesar atau seperti NU dan Muhammadiyah. Tapi sebelum itu saya kira Bang Alto bisa share pengalaman ya di sana, karena lama sekali saya kira puluhan tahun di sana. Oke, silakan Bang Alto, waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Roby, selamat pagi buat teman-teman semua. Yang pertama adalah, maaf ini ada mobil lewat.
penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman dari Lakpesdam yang sudah mengundang untuk berbagi cerita. Sebenarnya saya sangat tertarik untuk melihat dari topiknya ya. Nah, tadi Mas Rumadi sudah menjelaskan tentang tentang isu terkini, perkembangan terkini dalam hubungan antara Israel dan Palestina. Ya. Kalau saya sih dari kacamata praktisi, itu yang pertama yang saya lihat adalah pola. Nah, kalau kita melihat pola dari taruhlah zaman UN Partition Plan 1947 sampai per hari ini, itu ada pola yang berulang. Pola yang berulang adalah ada tawaran solusi, ada kedua belah pihak yang tidak sepakat, kemudian masuk ke dalam siklus kekerasan, selesai dengan sebuah gencatan senjata ataupun misalnya dengan perjanjian-perjanjian. Terus ada pihak-pihak internal yang tidak sepakat, mereka saling membuat masalah, serang lagi, kembali lagi siklusnya berulang. Jadi memang itu siklus yang dari kacamata praktisi sudah melihat tidak ada pola yang baru. Itu pola-pola lama yang sebenarnya sudah sangat berulang dan menurut saya memang membuat terjadi sebuah fatigue-ness dalam melihat isu Palestina Israel. Bukan berarti ini tidak penting ya. Kita tahu bahwa isu-isu kemanusiaan itu sangat penting. Tapi bahwa memang ada pola-pola berulang dan ini yang menarik yang dilihat dari satu kegilaan Trump, yaitu dia juga memakai prinsip yang sama. Dia melihat bahwa sesuatu yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus bukan berarti itu adalah sesuatu yang tepat. Bisa saja sesuatu yang salah yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi memang menurut saya, yang pertama memang harus ada pendekatan-pendekatan baru dalam melihat isu Palestina dan Israel. Menurut saya tidak penting lagi, bukan tidak penting ya, tidak akan bermanfaat kalau kita mempermasalahkan masalah. Ya, karena kan yang ingin dicapai dalam diskusi ini adalah kira-kira potensi solusinya seperti apa. Ya. Nah, khusus untuk temanya, yaitu bahwa ini adalah gimana sih peran NU. Selama ini kan kita selalu mengatakan, dan menurut saya itu sangat tepat, bahwa masalah di sana bukan masalah agama. Ya, ini adalah masalah penjajahan, masalah tanah yang diperebutkan, tanah yang diambil secara ilegal, kemudian ada ketimpangan sosial, ada bahkan dalam istilah-istilah terbaru adalah ada isu-isu apartheid, kemudian ada isu-isu korban dan pelaku. Nah, kalau kita melihat hanya dari sisi psikologi korban dan pelaku, maka di dunia ini masalah korban dan pelaku dalam konteks kematian karena perang dan kematian karena penggunaan senjata itu bukan cuma dominasi di Palestina dan Israel saja ya. Ada konteks-konteks lain, Rohingya misalnya, ataupun konteks-konteks di Afrika, bahkan sekarang di Yemen yang juga sebenarnya korbannya juga banyak, bahkan di Syria yang korbannya udah ratusan ribu, itu mungkin juga jutaan. Tapi kita tidak boleh membandingkan antara apakah ini korban lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi secara psikologis orang akan melihat hal itu. Misalnya pengalaman saya di Irak ya. Dulu itu zaman-zaman 2000 pertama kali masuk ke sini itu, wah ini ada bom bunuh diri nih. Berapa banyak hari ini yang meninggal? Oh 50, alah kemarin 100 gitu. Jadi karena pola yang berulang sehingga itu hanya menjadi statistik. Nah, karena pola yang berulang pula sehingga kita selalu berlindung di balik narasi bahwa itu bukan konflik agama. Tapi apakah mungkin bahwa itu hanya konflik non agama saja? Ya, apakah itu cuman konflik karena ada perebutan lahan dan lain-lain? Mungkin NU harus merubah cara pandangnya terhadap konflik Israel dan Palestina dan harus mengatakan misalnya bahwa ini memang benar ini konflik agama. Kenapa? Karena di dua belah pihak itu memakai narasi-narasi agama untuk membenarkan aksinya. Walaupun ada isu bahwa ada perebutan lahan dan lain-lain gitu. Tapi mungkin NU harus, kalau kita berbicara tentang melihat potensi solusi NU di dalam konflik Israel Palestina, mungkin harus mendudukan bahwa memang benar di situ ada isu agama, ada Sionisme yang ingin menciptakan sebuah daerah yang memang harus menjadi bagian atau daerah sanctuary dari kelompok-kelompok Yahudi misalnya. Di sisi lain Palestina pun walaupun ada narasi perjuangannya bukan cuma orang Muslim saja kan, ada orang Kristen dan lain-lain, tapi ya kita bisa nanti membedah lagi pola
pola narasi dan juga visi dari Fatah dan Hamas itu dalam konteks bernegara itu seperti apa. Kita tahu kemarin saya di Facebook menunjukkan bahwa ada manifesto Hamas yang jelas-jelas dia mengatakan bahwa walaupun sudah ada revisi di tahun 2017, tapi ada narasi-narasi agama di situ. Nah, menurutku sangat penting untuk mendudukan posisi ini sebagai cara pandang NU ke konflik Israel dan Palestina di sana, dan juga cara pandang NU dalam menyikapi sikap orang Indonesia melihat isu Palestina dan Israel. Kita nggak usah malu-malu lah mengatakan bahwa memang di Indonesia sebagian besar orang melihat isu Palestina dan Israel sebagai isu agama. Dan itu kemudian banyak sekali konsekuensi yang terjadi maupun unintended consequences yang terjadi. Penggalangan dana dan lain-lain, kemudian narasi-narasi dan teks-teks agama yang dipakai untuk melakukan pembenaran ataupun sebagai justifikasi dalam penggalangan dana tersebut. Saya nggak mau masuklah ke mana dananya mengalir dan lain-lain, itu menurut saya itu sudah jelas dikatakan oleh Pak Rumadi tadi. Tapi mungkin cara pandang bahwa ini adalah isu agama itu bisa menjadi satu pendekatan baru sehingga ada solusi-solusi yang bisa diberikan oleh NU sebagai organisasi berbasis agama kepada konflik Israel dan Palestina di sana. Menurutku itu penting untuk dikaji ya. Caranya bagaimana ya itu PR dari NU ya. Tapi mungkin cara pandang itu dirubah. Kalau memang cara pandang itu dirubah, maka pendekatan-pendekatan Islam yang wasatiyah itu bisa dipakai di sana kan. Bisa aja dengan yang pertama adalah melihat nih apakah memang ada persamaan narasi-narasi teologis yang bisa mendudukan kedua belah pihak ini dalam konteks power relations yang sama. Karena kalau dalam konteks kekuatan diplomasi, kekuatan bersenjata, konteks dukungan geopolitik, itu udah jelas Israel itu unggul ya, itu bukan rahasia lagi gitu. Tadi Pak Rumadi mengatakan bahwa ada persepsi publik yang menurun terhadap dukungannya ke Israel, tapi juga ada persepsi publik yang meningkat ke Palestina. Kita tahu ya kalau misalnya Israel tidak mendapatkan dukungan dari Amerika, tentunya sudah ada hiu-hiu lain yang ingin menjadi temannya dia ya. Cina misalnya, Rusia misalnya, itu adalah pertarungan geopolitik negara-negara besar. Jadi tidak mungkin dia akan ditinggalkan misalnya oleh Amerika dan dia tidak punya backup plan dari konteks seperti begitu. Jadi memang apakah memang cara pandang itu harus dirubah? Menurutku itu harus dirubah. Itu yang pertama. Karena memang kalau kita membandingkan konflik dengan konflik Israel dan Palestina, itu salah satu titik krusialnya adalah Yerusalem kan. Di situ adalah kita tahu ada tempat ibadah atau tempat yang disucikan oleh 3 agama. Jadi memang harus dilihat dari kacamata agama juga, tidak bisa hanya dari kacamata bahwa ini bukan agama. Yang terakhir nanti saya mungkin lebih nanti silakan kita berdiskusi. Yang terakhir adalah tentunya impact dari isu Palestina Israel itu ke dalam negeri. Dalam bukunya Ali Imron Sang Pengebom, di situ dia menjelaskan bahwa salah satu trigger dalam aksi mereka melakukan tindak pidana terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 karena masalah isu Palestina. Dalam riset-riset yang dilakukan tentang penggalangan dana untuk tindak pidana terorisme, ada isu Israel Palestina. Dalam propaganda yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur misalnya, ada isu Israel Palestina. Dalam narasi-narasi kelompok bersenjata di Papua yang sekarang dimasukkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia, ada isu narasi Palestina. Jadi dampaknya secara tidak langsung ke Indonesia itu sangat besar sekali. Jadi kita jangan sampai melupakan bahwa karena dan juga dalam politik identitas di Indonesia itu juga ada isu Israel Palestina dan semuanya kembali kemana? Semuanya kembali ke agama, bukan soal kemanusiaan. Menurutku itu sangat naif kalau mengatakan bahwa orang-orang yang memakai isu Israel Palestina demi kepentingan mereka apapun itu di Indonesia itu melihat dari sisi kemanusiaan. Menurut saya itu enggak. Itu narasinya udah pasti ada kedekatan ideologis dan kedekatan teologis terhadap konflik yang terjadi di sana. Jadi memang peran NU itu sangat krusial
krusial. Pertama adalah menjadi buffer untuk menyelamatkan Indonesia dari politik-politik identitas yang memakai isu-isu Israel-Palestina di dalam negeri. Karena harus inward looking, kan. Kita harus melihat apakah isu ini akan menyebabkan polarisasi Indonesia menjadi semakin tajam. Ya iya, seperti Pak Rumadi tadi bilang dan pengantar yang awal bahwa memang sekarang bukan cuma orang-orang, dulu masih ada yang malu-malu untuk mendukung Israel, sekarang udah terbuka. Banyak yang mendukung. Dan narasi-narasi teologis yang dipakai, ya mungkin secara eksplisit maupun secara implisit itu ada. Jadi kita harus melihat dampaknya itu ke dalam negeri, karena kalau akhirnya bangsa kita bertikai gara-gara konflik yang terjadi di tempat lain, itu ibarat kita menari di gendang yang dimainkan oleh orang lain. Ya, jadi menurutku di situ faktor krusial NU yang perlu untuk dilihat, sehingga jangan sampai kita lupa bahwa kita melihat keluar, tetapi di dalam kita rusak. Yang kedua tentang peran NU sendiri dalam konflik Israel-Palestina. Ada perubahan konteks dalam dan dinamika politik di regional. Ya. Kalau kita tahu perang tahun 1948, kemudian 1967, kemudian 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, dan 2021, itu hubungan-hubungan gelap negara-negara Arab yang secara optik selalu mengatakan mendukung Palestina, itu akhirnya sekarang terbuka bahwa mereka selama ini juga bermain dengan Israel, kan, sharing intelligence. Bahkan sekarang sudah ada ada kerjasama yang langsung misalnya dengan UAE, Tunisia udah, Maroko sudah, Sudan sudah, Turki ya udahlah, Turki kita lupakan aja karena itu bermain dua muka selalu gitu kan, demi kepentingan Erdogan gitu, walaupun fansnya banyak di sini kan. Dan negara-negara lain yang secara terbuka mungkin udah mengatakan, ini kok kenapa sakit kepala orang lain menjadi sakit kepala kita gitu. Jadi ini adalah porsi dari sisi agama yang menurutku penting untuk bisa dimainkan oleh NU. Dan saya yakin bahwa di Israel dan Palestina sendiri ada tokoh-tokoh, ada kelompok-kelompok atau pilar-pilar agama yang bisa dimainkan untuk menjembatani, paling tidak mereka sudah tidak saling memakai narasi-narasi teologis sebagai dasar untuk melakukan penyerangan kepada dua belah pihak. Sekali lagi saya tidak mau, karena nanti akan ada yang protes kok membandingkan Israel dan Palestina. Tapi dari kacamata solusi, bahwa memang harus membangun pilar-pilar teologis atau kelompok-kelompok teolog untuk menjembatani komunikasi yang terputus antara kelompok-kelompok atau faksi-faksi politik yang ada di kedua belah pihak. Hanya dengan narasi-narasi ataupun dengan cara pandang itu baru kita bisa mendudukan posisi Israel dan Palestina secara sejajar. Dari sudut pandang yang lain itu tidak akan bisa mendudukan posisi mereka sejajar, karena ya tentunya Israel tetap unggul dari semua posisi. Nah, Palestina enggak, itu faktanya. Yang terakhir adalah aku ingin memberikan mimpi buruk ya. Mimpi buruknya adalah Israel tidak akan kemana-mana. Gitu. Itu udah pasti. Israel tidak akan kemana-mana. Karena apa? Karena dia berhasil memposisikan dirinya sebagai satu-satunya partner yang worth investing. Jadi kalau kita melihat investasi keamanan dan stabilitas negara dan juga investasi ekonomi, maka di Timur Tengah itu tidak ada negara yang bisa memposisikan diri sebagai bisnis yang bersaing dengan Israel. Negara-negara Arab adalah negara-negara teokrasi yang hanya kebijakan luar negeri dan dalam negerinya adalah untuk menyelamatkan keluarga-keluarga yang menjadi pemimpin saja. Israel sebaliknya dia memposisikan dirinya sebagai, ini negara demokrasi, ini adalah investasi yang kalau datang itu ada return of investment. Nah, kalau misalnya di situ ada pesaing yang lain yang bisa memposisikan dirinya sama dengan Israel, maka posisi dia tidak akan dominan lagi. Jadi itu cara untuk membuat
posisi Israel tidak dominan adalah jadi dengan menciptakan pemain-pemain baru, menciptakan pesaing-pesaing baru, menciptakan peluang-peluang bisnis baru sehingga dia tidak jadi faktor signifikan. Tapi selama ini dia faktor signifikan. Sehingga dalam konteks kebijakan negara, ya itu worth investing. Makanya negara-negara Arab itu sekarang juga secara terbuka mengatakan, ya mereka akan bekerja sama karena at the end of the day itu stabilitas politik dalam negeri dan keamanan dalam negeri itu akan menjadi pertimbangan utama. Sama dengan Indonesia lah, NKRI harga mati begitu kan. Demikian pula dengan negara-negara yang berada di sekeliling Israel. Jadi memang power imbalances itu ada dan sangat besar, tetapi kalau dalam sisi teologis, saya pikir disitulah di mana power itu bisa sejajar. Dan itu adalah celah yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan bisa dimainkan oleh NU sebagai organisasi agama dan organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan mungkin terbesar dan bukan mungkin ya dan salah satu yang terbesar di dunia. Karena NU menurutku masih berada dalam posisi wasatiyah ya, jalan tengah, bebas dari politik kekuasaan. Orang NU berpolitik iya, tapi sebagai organisasi kan itu adalah masih berada pada jalan tengah yang seharusnya bisa memainkan itu. Kendalanya adalah ada sentimen-sentimen emosional yang melihat bahwa apabila NU menjembatani itu maka dianggap dia tidak pro Palestina dan dia pro Israel gitu. Nah, itu karena orang melihat dari sisi politik ya. Tapi kalau mendudukan porsi NU dalam konteks bahwa melihat isu Palestina adalah memang ada isu agama, menurutku orang tidak akan protes karena selama ini kan juga narasi Yerusalem adalah tempat ibadah atau tempat suci bagi tiga agama yang ada di situ, Judaisme, Kristen, dan Muslim. Nah, posisi itu jauh lebih aman dibandingkan dengan posisi kemanusiaan karena nanti akan ada narasi loh, kenapa mikir Palestina itu di Papua juga ada gitu, kenapa mikir Palestina, kenapa Yemen enggak gitu kan. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu tragedi dengan tragedi lain. Tapi jalan tengah yang bisa dimainkan oleh NU ya itu melihat ini bahwa memang benar ada kok narasi-narasi agama di situ dan ini juga harus dilihat bahwa memang ada irisannya dengan agama, bahkan mungkin perlu aja mengakui bahwa memang ya itu konflik agama dalam memperebutkan sebuah lahan gitu. Terima kasih. Baik, Bang Alto, wah luar biasa ya. Jadi saya kira menarik ya, ini pendekatan baru dan harus percaya diri kira-kira dengan mengatakan NU sebagai organisasi keagamaan ini adalah konflik agama. Tentu ketika Bang Alto bilang konflik agama mempercayakan kepada NU saya kira karena dia memiliki pendekatan yang menarik ya, pendekatan jalan tengah, wasatiyah. Saya kira ini yang menjadi pertimbangan. Sebab begini, kalau sudah ngomongin konflik agama, itu biasanya yang terngiang-ngiang di masyarakat Muslim itu adalah perang salib. Selalu begitu. Wah ini perang salib. Jadi tidak ada penyelesaian kecuali adalah baku hantam. Saya ingat betul misalkan ini sebenarnya menarik diungkapkan ketika misalkan Pak Din Samsudin disebut sebagai orang yang radikal, dilaporkan sebagai orang radikal. Ini di kalangan ITB. Itu juga pada akhirnya ada semacam kontestasi di alumni-alumni ITB antara kelompok-kelompok yang ini imbas dari Pilkada DKI, imbas dari Pilpres yang kemudian merenggangkan hubungan antar agama. Itu sampai pada akhirnya balasan dari sesama ITB yang Muslim itu, Anda ini sudah deklarasi perang salib. Jadi narasinya perang agama itu adalah perang salib yang itu adalah baku hantam. Tapi NU saya kira menarik ya ketika mendeklarasikan bahwa ini adalah konflik agama, tetapi jalan tengah yang bisa dicapai dari situ. Itu saya kira juga kajian tersendiri ya yang menjadi bahan persoalan yang nanti bisa kita diskusikan. Baik Bang Alto, makasih untuk paparan dan tanggapannya sangat saya kira bagus banget ya. Dan kemudian saya kira terakhir, Kiai Muni masih susah dihubungin, mudah-mudahan bisa terakhir, tapi kalau enggak ya kita akan melewati paparan dari Kiai Muni. Sekarang kita akan lanjut yang terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ini ya melayangkan beberapa pertanyaan di ini. Para narasumber juga bisa cek langsung di kolom chat.
Bu Eva? Ya. Baik. Ini menarik, saya kira Bu Eva adalah dosen hubungan internasional, juga konsen terhadap di Timur Tengah. Selain membahas aktor-aktor negara dalam konflik Israel-Palestina, nanti mungkin bisa menjawab itu dulu, jadi merespon dari Mas Rum, kemudian Pak Alto, dan terakhir saya kira peran non-state seperti NU itu seperti apa dalam melihat konflik Israel-Palestina. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sulit bagi saya terus terang ya untuk menjawab bagaimana seharusnya NU berperan sebagai non-actor state di dalam mempengaruhi mungkin keberhasilan. Kita berharap keberhasilan ya penyelesaian konflik di Palestina yang sangat rumit ini. Tetapi sebelum ke situ, saya berpikir bahwa kita harus punya pengertian yang sangat baik tentang karakter konflik itu ya. Tadi Bang Alto sudah memberikan banyak sekali informasi terkait eskalasi konflik. Kemudian bagaimana konflik ini menjadi sangat spiraling sehingga sulit sekali untuk mencari cross cutting-nya itu di mana? Di mana kita mulai menentukan bahwa jalan penyelesaian konflik ini adalah sesuatu yang bisa kita realisasikan di masa depan. Saya ingin memulai dengan update terhadap serangan Gaza yang baru-baru saja terjadi ya. Di mana yang memicu konflik Gaza sebetulnya adalah persoalan di kota Yerusalem ya, terkait dengan rencana pemindahan sekitar 200-an rumah dari 300 penduduk Palestina di area ini ya, dan ancaman demolisi atau penghancuran 20.000 rumah penduduk Palestina. Artinya ini dimulai di Yerusalem, bukan di Gaza, ya. Dan ini terkait dengan strategi Yahudi mengontrol Yerusalem Timur yang disertai dengan pertambahan jumlah penduduk Palestina yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Ya. Jadi dari master plan kota Palestina, Otoritas Yerusalem tahun 2004 sudah menentukan target bahwa di kota Yerusalem ini maksimum 30% populasi bangsa Arab. Ya, ada peruntukan 30% populasi bangsa Arab, tetapi kemudian realitanya saat ini ditemukan bahwa populasinya terus-menerus bertambah, mencapai 40%, dan akhirnya menimbulkan ketegangan ya, menimbulkan eskalasi dari tindakan Israel untuk mensterilkan wilayah ini dari, atau minimal ya, membuat target 30% populasi wilayah populasi bangsa Arab itu tetap stabil di kota Yerusalem. Dan seterusnya kita saksikan bahwa Hamas kemudian dan juga bukan hanya Hamas tapi Palestinian Islamic Jihad ya memberikan ultimatum agar pasukan Israel ditarik dari Al-Aqsa terutama ya. Dan saya hanya ingin memaparkan bahwa di dalam konflik ini ya, di dalam kajian-kajian konflik ini memang harus diakui bahwa Hamas ya berperan di dalam memicu eskalasinya ya, dengan melakukan pada serangan Gaza ini misalnya meluncurkan serangan roket terlebih dahulu ke Yerusalem dan Israel ya, yang itu kemudian dibalas oleh serangan-serangan Israel yang sangat ofensif ya. Artinya kita tidak bisa mengabaikan sikap Hamas yang kalau tadi dalam bahasanya Bang Alto ya ada David and Goliath, dan sekarang memang berubah ya, kita saksikan Israel Goliath dan David yang melawan dengan perhitungan-perhitungan yang tidak diperkirakan. Tetapi banyak analis yang memperkirakan bahwa mengapa Hamas ini tidak bisa menahan diri ya, mengapa Hamas ini
cenderung menjadi aktor yang mungkin menambah destabilisasi di dalam konflik ini ya. Banyak indikator menyebutkan bahwa Hamas memang sebetulnya juga punya agenda tersendiri yang berbeda dari agenda rakyat Palestina secara umum ya. Hamas juga diindikasikan memiliki kepentingan untuk mengontrol Gaza seperti yang kita tahu ya, dan belum lagi bagaimana petinggi-petinggi Hamas misalnya yang hidup dengan keglamoran ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah fakta yang kemudian membuat persoalan ini semakin kompleks. Nah, saya juga ingin mencoba melihat bahwa di dalam konflik yang saat ini terjadi ya, kalau sebelumnya kita mendengar ada two-state solution di mana kita menganggap taken for granted Israel satu aktor dan kemudian Palestina satu aktor, tetapi kenyataannya bahwa two-state solution ini sangat kompleks ya. Di dalam laporan terbaru dari CSIS ya, ada analisa yang menarik yang menyebutkan bahwa ini sebetulnya adalah 5 failed state ya, ada 5 aktor dalam konteks serangan Gaza yang sekarang. Yang pertama ya sudah jelas Israel yang gagal merealisasikan perdamaian tentu, kemudian stabilitas keamanan, kemudian pembangunan ekonomi untuk wilayah yang diokupasinya, termasuk wilayah yang diokupasi. Kemudian yang kedua adalah otoritas Palestina yang juga tidak efektif ya. Tidak bisa menggalang ya atau merangkul Hamas seperti yang kita tahu ya, dan juga tidak bisa menyediakan solusi untuk populasi Palestina yang muda, terutama menyediakan lahan pekerjaan ya. Ini juga menjadi persoalan. Dan yang ketiga adalah Hamas di Gaza. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Hamas memiliki agenda-agenda tertentu. Dan yang selanjutnya adalah penduduk Palestina di Israel ya, dan di luar tepi barat dan Gaza yang menghadapi perlakuan diskriminatif ya. Kemudian mereka juga walaupun ya punya akses terhadap pekerjaan misalnya dan lain sebagainya, tetapi masih sangat terbatas ya. Mereka punya akses terhadap politik ya, di dalam partai Arab misalnya di Israel itu sendiri, tapi itu juga memiliki keterbatasan. Yang terakhir ini yang menarik mungkin peran agama di Yerusalem. Kalau tadi sebelumnya Bang Alto menyebutkan bahwa kita harus berani mengemukakan ada elemen agama, saya mungkin menyetujui di dalam arti bahwa elemen agama ini ya tidak melulu ideologis ya, dan ini ada faktanya bahwa persoalan yang terbaru serangan Gaza 2001 ini ya dipicu oleh kejadian di Yerusalem ya, dan perebutan masing-masing kelompok agama untuk menjadikan wilayah ini sebagai ibu kota nantinya ya, baik dari sisi Israel maupun dari sisi Palestina. Kalau sebelumnya kita banyak mendengar two-state solution yang menekankan sebagaimana Green Lines yang menekankan tepi barat dan Gaza sebagai wilayah yang nantinya diperuntukkan untuk negara Palestina, dan menyetujui Yerusalem sebagai wilayah internasional. Tapi pada konflik Gaza sekarang nampaknya banyak hal yang mungkin bisa kita eksplor dengan mulai mempertimbangkan kembali status Yerusalem ya, akan seperti apa status Yerusalem ini. Walaupun lagi-lagi ya kita nggak bisa memastikan apakah dengan perbedaan strategi ini yang tadinya dari tepi barat, fokus pada tepi barat dan kemudian Gaza, kemudian kita beralih kepada Yerusalem, akan menghasilkan solusi-solusi yang long lasting mungkin ya. Nah,
Kemudian saya ingin juga melihat bahwa mungkin tadi banyak disebutkan ya bahwa keberhasilan solusi konflik ini selain kita melihat faktor internal yang tadi sangat kompleks, kita juga jangan lupa terhadap faktor eksternal ya. Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai mediator terpenting di dalam konflik ini pada saat ini pun tadi bahasanya Bang Alto adalah siklus yang berulang ya. Hingga saat ini apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat memperlihatkan status dukungannya yang masih sangat kuat terhadap Israel terutama ya. Beberapa kali deadlock terakhir adalah 16 Mei ya, dan Amerika di tanggal 17 Mei juga memblokade sidang dari DKPBB. Nah ini juga menunjukkan bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap Israel masih sangat kuat. Dan mengapa komitmen Amerika Serikat di Israel ini sangat kuat? Kalau tadi Mas Kiai Rumadi menyebutkan beberapa survei Gallup tentang dukungan masyarakat Amerika Serikat terhadap Palestina ya, kemudian Bang Alto juga menyebutkan bahwa ada perubahan narasi seperti itu di antara masyarakat Amerika sendiri. Tetapi saya rasa penting bagi kita untuk juga memahami bahwa dukungan Amerika Serikat sebagai negara ya, maksud saya terhadap Palestina tidak terlepas dari dukungan politik apa yang dinamakan sebagai lobby Yahudi ya, di American Israeli Public Affairs Committee yang sangat powerful, sangat kuat, menentukan tidak hanya kebijakan domestik Amerika Serikat, tetapi juga kebijakan luar negeri Amerika Serikat ya. Ada buku yang ditulis oleh John Mearsheimer dan Stephen Wolf misalnya tentang the Israeli Lobby and the US Foreign Policy, yang menuliskan secara sangat ekstensif ya dukungan atau kekuatan lobby Yahudi ini terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat, terutama bagi Palestina, Israel dan Timur Tengah ya. Misalnya di dalam buku tersebut disebutkan bahwa Presiden Jimmy Carter menulis sebuah buku tentang Palestina, Not Apartheid misalnya, yang juga memberikan pembelaan terhadap legitimasi dan tuntutan pengakuan komunitas internasional terhadap negara Israel, tetapi di saat yang sama juga menekankan misalnya hak-hak rakyat Palestina, refugee Palestina untuk kembali ke wilayah Barat dan Gaza. Ini menuai kritik yang sangat luar biasa dari komunitas Yahudi di Amerika Serikat. Begitu juga di dalam kampanye presiden sebelum Obama ya, di saat Obama melakukan kampanye presiden, Obama juga sempat berbicara di depan komunitas Yahudi dan memberikan dukungan terhadap kedudukan atau kedaulatan Israel di Timur Tengah ya. Dan kalau berbicara lobby Yahudi ini sampai saat ini saya kira masih belum berubah ya. Pertanyaannya mengapa lobby Yahudi ini begitu sangat kuat ya? Ada banyak analisa yang mengatakan bahwa ini terkait dengan kekuatan keuangan yang dimiliki kelompok Yahudi, kemudian juga ada Mearsheimer juga menyebutkan ada simpati dari kalangan konservatif Kristen Amerika Serikat ya, apa yang kemudian kita kenal dengan Judeo-Christian Alliance yang memberikan dukungan juga terhadap lobby-lobby Yahudi ini. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Amerika Serikat adalah negara demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok untuk melakukan lobby-lobby, dan di dalam konteks ini lobby Yahudi adalah yang paling efektif, di samping misalnya ada kelompok lobby-lobby lain seperti lobby Cuba di masa Perang Dingin misalnya, yang berhasil membuat Amerika Serikat tetap mengembargo ya Cuba. Kemudian ada lobby kelompok Armenia yang juga sangat efektif ya.
membuat hubungan Amerika Serikat dan Azerbaijan misalnya menjadi sangat tegang ya, dipenuhi ketegangan dan tuntutan-tuntutan atas genosida yang terjadi pada kelompok Armenia akhirnya diakui oleh masyarakat internasional. Nah, di dalam konteks di Israel di lobby yang terjadi adalah bahwa memang mereka punya strategi yang sangat baik ya, mempengaruhi media, juga mempengaruhi anggota Senat ya, kurang lebih dari 300-an anggota Senat misalnya di masa Obama ya, sekitar 250 ya, dalam buku Merzhemir ini disebutkan memberikan dukungan yang penuh terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga persoalan ini tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu yang dekat ya. Nah, kemudian juga tadi Bang Alto menyebutkan koalisi negara-negara Arab ya. Dari awal konflik ini, bahkan sebelum negara Israel berdiri, partisi Palestina yang pertama terjadi di tahun 1937 ya, sudah menyebutkan peruntukan tepi barat waktu itu ya, perencanaannya adalah digabung dengan Jordan, sementara Gaza merge dengan Mesir ya. Kalau melihat dari partisi Palestina untuk pertama kali terjadi dalam Peel Commission Report ini ya, memang tidak ada keinginan dari komunitas internasional untuk benar-benar merealisasikan negara Palestina, dan itu didukung oleh negara Arab. Itu yang ingin saya katakan ya, bahwa Jordan sendiri punya keinginan untuk mencaplok ya, dan Mesir juga melihat kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah, ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang kalau kita membaca literatur akademik dipertanyakan kembali, apakah realistis kemudian tetap bergantung kepada solusi two-state solution ini, mengingat bahwa memang dari awal konflik ini Palestina seperti memang tidak pernah berada di dalam posisi yang kuat ya secara lobby internasional ya. Belum lagi kalau kita bicara hukum internasional misalnya. Saya mungkin tidak masuk pada isu pelanggaran isu kemanusiaan, tetapi dari perspektif ini kita melihat bahwa koalisi negara-negara Arab juga tidak punya kekuatan ya. Mungkin political will yang pertama, yang kedua kekuatan untuk bersatu dan merealisasikan cita-cita two-state solution ini ya. Dan apalagi kalau kita melihat perkembangannya, ada Camp David ya, di mana Mesir kemudian mengambil cara tersendiri untuk menyelamatkan Sinai yang diokupasi oleh Israel setelah 1967 ya. Jadi persoalan-persoalan bilateral kemudian akhirnya mendorong negara-negara Arab ini untuk menyelesaikan persoalannya masing-masing, termasuk dengan the deal of the century, the Abraham Accord ini yang baru-baru ini kita saksikan, bagaimana negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, kemudian Sudan, Maroko dan Bahrain ya, yang bersedia menandatangani Abraham Accord ini dan menyelesaikan dan memberi efek, maksud saya, terhadap eskalasi dan terhadap penyelesaian konflik ini ya. Dan yang terakhir adalah two-state solution ini setelah pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem di era Presiden Donald Trump ya, ini semakin memperburuk dan membuat posisi Israel menjadi semakin powerful, sehingga sulit sekali untuk meletakkan di mana posisi Palestina saat ini. Dan kalau berbicara tentang peran NU sebagai mungkin non-government organization ya, non-state organization maksud saya, di dalam sejarah konflik ini ya, memang dominasi dari penyelesaian konflik ini diselesaikan pada level state ya, pada level state. Kita melihat misalnya Amerika sebagai broker, kemudian yang terupdate adalah Quartet ya, yang terdiri dari UN, PBB, Rusia,
kemudian Amerika Serikat dan Cina kalau nggak salah ya, untuk menyelesaikan konflik ini ya, dan belum selesai. Maksud saya karena kompleksnya persoalan ini sehingga membuat organ negara yang punya sovereignty, punya kapasitas militer pun belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, terutama karena adanya veto power ya di PBB yang kemudian menyebabkan setiap resolusi yang memberikan dukungan kepada Palestina akhirnya diblokade oleh Amerika Serikat. Nah, tetapi bagaimana dengan peran NGO, peran non-state actors ya? Saya melihat bahwa mungkin peran non-state actors lebih banyak berada di level diplomasi ya, di level diplomasi yang mungkin lebih efektif dilakukan ya. Dan diplomasi ini pun sangat sulit menurut saya ya untuk menghasilkan deal-deal yang bisa memberikan kontribusi yang lebih real terhadap keputusan-keputusan pihak yang terlibat ya. Kalaupun misalnya diplomasi ini mungkin efektif ya, misalnya mendorong dengan statement-statement yang kemudian mendorong pihak seperti Amerika Serikat misalnya ya untuk memberikan tekanan kepada Israel di dalam konteks ini, misalnya demo-demo yang terjadi di negara-negara Arab misalnya ya pasca konflik ini merebak ya, itu membuat Joe Biden juga memberikan tekanan kepada Netanyahu ya. Bernie Sanders misalnya di Amerika Serikat sendiri ya, sebagai senator yang juga seorang Yahudi ya, mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa ke depan tindakan Amerika Serikat membela Israel ini tidak hanya merugikan Amerika Serikat itu sendiri, tetapi juga merugikan Israel. Nah, saya kira narasi-narasi ini juga perlu dihidupkan ya, bahwa in long term, di dalam jangka panjang, jika memang eskalasinya terus berlangsung, ini yang akan menerima dampak negatifnya adalah pertama Amerika Serikat dan kedua Israel. Nah, saya kira ada benarnya apa yang dilakukan apa yang dikatakan oleh Bernie Sanders kalau melihat bahwa konflik ini akhirnya membuat radikalisme semakin menguat tidak hanya di Palestina tetapi juga di Timur Tengah dan dunia Islam ya. Kemudian image Amerika yang semakin memburuk di Timur Tengah ya. Survei Gallup membuktikan itu sejak perang Irak 2003 image dari Amerika Serikat semakin memburuk di dunia Islam ya. Kemudian juga Amerika kehilangan aliansi yang kuat ya. Amerika kesulitan menghadapi Turki, sebagaimana tadi Bang Alto katakan, Turki saat ini bermain di dua muka ya. Akan sulit bagi Amerika Serikat mengontrol Turki dan juga Iran berserta koalisinya ya. Konflik ini akan semakin membuat destabilitas di Timur Tengah. Bagi Israel sendiri juga suara-suara atau narasi-narasi yang baru yang dikemukakan oleh orang-orang seperti Bernie Sanders ini juga melihat bahwa Israel tidak akan pernah bisa mencapai peace yang real dalam arti yang sesungguhnya ya. Kalau konflik ini terus berlangsung, akan kesulitan bagi Israel untuk membentuk aliansi, walaupun kita sudah melihat Abraham Accord sampai sejauh mana misalnya Abraham Accord bisa mengikat aliansi ini, mengingat aliansi di Timur Tengah ini memang sangat fluid ya, sangat mudah berubah ya, tetapi tentu ini membawa pengaruh jika konflik ini terus menemukan vicious cycle tadi ya, menemukan lingkaran-lingkaran yang tidak kunjung selesai. Jadi saya kira NU juga tadi selain usulan Bang Alto misalnya mempertegas bahwa ada konflik agama, tetapi ya mungkin tidak sampai membawa kepada asumsi bahwa konflik agama ini sama dengan perang salib tadi seperti yang Bang Robi katakan ya. Di saat yang sama juga mungkin narasi-narasi bahwa
ke depan konflik ini akan sangat merugikan Amerika Serikat dan Israel, itu penting untuk dihidupkan. Selain itu, menurut saya ya, penting tadi kalau Bang Rumadi melihat bahwa sudah ada suara-suara yang mungkin berbeda di dalam menyikapi konflik ini, saya kira juga penting untuk NU ya berpikir tentang bagaimana memberikan literasi yang baik kepada masyarakat Indonesia tentang konflik ini, agar tidak potensi untuk eksploitasi konflik ini oleh kelompok-kelompok yang tadi punya agenda-agenda tertentu, kelompok-kelompok radikal atau ekstremis ya, itu juga menjadi semakin minim ya kalau kita bisa memberikan literasi yang baik kepada konflik ini. Saya kira itu Bang Robi ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Saya kira panjang dan cukup dalam ya. Bagaimana kita menyaksikan peran negara dalam penyelesaian dan rumitnya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Tapi saya kira memang meskipun Bu Eva kelihatan masih ragu ya tentang bagaimana peran organisasi non negara ya untuk kemudian melakukan diplomasi. Tapi juga saya kira banyak clue yang diberikan. Ini saya kira menarik fokusnya di situ. Meskipun tadi Bang Alto sudah warning ketika misalnya NU melakukan upaya-upaya itu dan datang ke Yerusalem, kira-kira datang ke Israel itu menjadi buli-bulian kira-kira bahwa NU di pihak. Sebagaimana saya kira sudah dilakukan ya oleh saya kira Gus Dur pertama kali. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini Kiai Munib saya kira sudah bergabung di sini menggunakan akunnya Kiai Rosid. Kiai Rosid sudah bisa mendengar? Kiai Rosid? Ada juga Ustadz Aang nih. Kiai Rosid? Halo? Assalamualaikum. Kiai Rosid? Halo? Oh ya, ini Kiai Munim sudah bergabung. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah sudah bisa terkoneksi ya setelah ada gangguan listrik dan sinyal. Ini sudah banyak dipaparkan dari Mas Rumadi, kemudian ada Pak Alto, ada Bu Eva. Ada beberapa yang menarik saya simpulkan meskipun saya kira tidak semuanya yang saya bisa paparkan. Pertama, Mas Rumadi mengatakan bahwa ada data-data menarik ternyata soal hasil survei terkait peningkatan dukungan orang-orang di Amerika terhadap kemerdekaan di Palestina dan dukungan masyarakat terhadap penguatan negara Israel, meskipun presentasi masih signifikan misalkan didominasi oleh penguatan terhadap negara Israel. Tadi Pak Alto mengatakan bahwa NU harus memiliki pendekatan khususnya misalkan juga berani mengatakan bahwa ini adalah konflik agama, sehingga dengan pengalaman NU sebagai corak keislaman yang moderat, yang jalan tengah, itu bisa melakukan upaya-upaya lebih, misalnya mendudukan tiga agama di konflik itu, ada Muslim, ada Kristen dan Yahudi. Ininya. Tadi Bu Eva juga memaparkan bagaimana negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan di dalam konflik Israel-Palestina juga sangat rumit dan kompleks, seperti tidak ada ujungnya. Nah, ini saya kira harapan NU seperti apa? Juga saya kira terganjal misalkan konstitusi kita tentang bahwa kita belum membuka hubungan bilateral dengan Israel karena menganggap bahwa Israel ada sebagai penjajah. Itu kira-kira kayak Munim yang bisa saya share. Monggo atas waktunya. Ya. Halo, sudah bisa dengar suara saya? Sudah kedengaran, Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi dan Mas. Ini ada Mas Salek juga
Mas Dr. Humaydi, dan lain-lain yang sudah hadir semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Jadi Mas Rumadi sudah memaparkan banyak hal ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah direview oleh Pak Dr. Roby Sugara gitu. Di kita ini memasuki persoalan yang sangat rumit yang belum pernah terselesaikan. Bayangkan dunia ini pernah dilanda konflik ya, konflik Palestina, ada semenanjung Korea, konflik Indochina, konflik tanduk Afrika, Irlandia. Hampir semuanya bisa diselesaikan gitu, minimal diredakan. Tapi yang satu ini mulai tahun 20-30-an sampai sekarang tidak kunjung reda. Ini kan persoalan yang memang benar-benar sangat ruwet ya. Kita harus hati-hati karena ini memang yang permainnya sangat ruwet dan juga pemainnya banyak dan gonta-ganti aktor itu juga sangat merepotkan kita. Nah ini dari pembicaraan tadi memang luar biasa, udah direview berbagai tantangan termasuk bagaimana pasang surut dukungan pada Palestina termasuk Israel sendiri, dan memang cukup mengembirakan bahwa dukungan terhadap Palestina di Eropa dan khususnya Amerika udah mulai terus meningkat ya, walaupun belum mayoritas, tapi itu kan ada tren yang patut kita syukuri. Jadi ini konflik ini harus kita lihat ya secara lebih jeli tentang pertama peta kekuatan ya, baik di dalam negeri Palestina maupun di luar negeri ya, termasuk di Israel sendiri. Ya itu kita lihat juga anatomi konfliknya gitu. Jadi sebenarnya pertikaian terakhir kan dipicu oleh dua kelompok yang memang memiliki militansi yang kurang lebih sama, baik di Palestina dengan Hamasnya, kemudian di sana dengan kelompok Zionis yang garis keras itu. Hingga ini juga akan menyulitkan karena yang jadi korban seluruh rakyat Palestina. Ini harus kita lihat juga dengan seksama. Ya, ada satu hal ya. Pertama ini kan kita masih dalam situasi perang ya. Artinya ini masalah emergensi ya. Yaitu semuanya kita bantu lah. Sudah luar biasa ya. Dukungan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya terhadap Palestina itu. Walaupun kita nggak tahu apakah dana itu bisa nyampe ke sana dengan selamat ya karena situasi perang ya. Kemudian kita berharapan sampailah itu. Karena ini sangat dibutuhkan ya, bantuan kemanusiaan ya. Tapi ada suara-suara di sana yang mengatakan bahwa kita nggak butuh bantuan logistik ya, bantuan militer nggak perlu, tapi bantuan doa. Ya, saya kira ini NU kan penting ini beri bantuan doa, dan itu sangat penting ya karena bagaimana bisa menyelamatkan mereka kan tidak hanya senjata dan juga kebutuhan logistik ya, obat-obatan, tapi juga doa ini bagi NU yang sangat penting ya. Itu masa emergensi ini itu yang perlu kita lakukan ya dengan segera secepat-cepatnya. Ini masalah kemanusiaan. Tapi nanti ke depan harus kita pikirkan masa rekonstruksi. Suatu ketika kan perang itu juga akan berhenti ya karena masing-masing pihak juga kelelahan juga kehabisan amunisi, dana kan mulai berkurang itu. Nah, masa itulah yang harus kita pikirkan. Karena itu kita perlu melihat anatomi konflik yang ada di sana ya, baik dari pihak Palestina maupun Israel sendiri. Makanya di situ kalau kita ingin memberikan peran yang lebih besar ya, selain kita melihat di dalam juga di luar kan, itu banyak aktor di luar, itu Amerika, Inggris, Saudi Arabia, Syria, yang tetangga dekatnya Jordan dan sebagainya. Itu harus kita lihat karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan dalam negeri Palestina dan juga kaitan Israel ini tanpa memperhatikan ya aktor-aktor di luar yang justru menjadi user dari mereka, dan kelompok di dalam kan sebagian jadi proksi dari mereka yang di luar itu. Jadi semuanya harus kita lihat secara seksama itu. Nah ini baik negara maupun organisasi keagamaan sosial seperti NU ya punya peran di situ, bisa ambil peran, bisa sendiri-sendiri atau bersama negara, kan Indonesia dalam ini. Saya kira pertama ya kita tidak bisa mengingkari kewenangan Indonesia sebagai anggota PBB untuk ikut campur, tetapi kita juga tidak bisa tinggal diam, tidak memberikan solusi. Karena solusi yang diberikan ini hampir semuanya sifatnya politik. Yang bersifat agama apalagi budaya kan belum dilakukan. Padahal sangat penting.
di samping G2G kan P2P itu, people to people, itu belum dilakukan. Ya disitulah kita perlu mencari jalan akses ke sana, terutama mencari kelompok yang lebih moderat. Gitu. Karena kalau kelompok Hamas ini kan masih berpendirian bahwa bagaimana menyingkirkan Israel, membuang dia ke laut kan itu. Kemudian kelompok keras Israel kan sama itu, mau membasmi Palestina sehabis-habisnya. Gitu. Kan dua-duanya nggak mungkin itu. Kapan Palestina bisa mengusir Israel dari tanah Palestina dan kapan Yahudi Israel bisa membasmi Palestina yang begitu banyak penduduknya kan sama-sama nggak mungkin. Nah ini mereka masih berpendirian keras seperti itu. Dan ini yang memprihatinkan kita karena kelompok ini kuat. Gitu. Nah, untuk ke depan kita cari kelompok yang moderat dan itu harus kita cari akses ke sana memperbesar kelompok moderat ini. Itu kan sebenarnya ada dan cukup besar tapi kan belum kuat gitu aja. Baik di Israel maupun di Palestina kan ada kelompok moderat itu. Di samping ada Yahudi ortodoks ya, ada Yahudi moderat dan ada Yahudi yang keras ya, terutama yang Zionis itu. Nah, kelompok moderatnya ini yang bisa diajak bicara. Jadi nanti yang bicara bukan kita, tapi antar moderat Israel dengan moderatnya Palestina. Nah, makanya yang Palestina harus kita perkuat. Nah ini nanti karena ini pendekatannya budaya, maka ormas ya, organisasi keagamaan seperti NU itu bisa berperan. Nah ini kita pernah berpengalaman di Afghanistan ketika pemerintah dan juga kekuatan multinasional, multilateral itu tidak berhasil mendamaikan, jadi kita dengan menggunakan budaya, jadi ternyata bisa lebih berhasil. Jadi second track diplomasinya itu bisa lebih efektif ketimbang first track diplomasi yaitu negara sendiri. Ini perlu kita coba lah. Pengalaman di Afghanistan itu kita mencari kelompok moderat gitu, yang diajak bicara dengan kelompok moderat yang di sebelah sana. Gitu. Nah, dengan cara itulah perdamaian yang lebih merata, lebih kokoh itu bisa dicapai. Tidak di ranah politik saja, tapi di ranah budaya. Karena konflik Palestina ini kan sudah merambat kemana-mana, tidak hanya politik, tapi masalah hukum, soal pemilikan tanah, soal budaya, bagaimana kesejarahan dari tempat-tempat suci, tanah-tanah suci itu kan semua mengandung nilai budaya. Itu harus kita selesaikan secara budaya pula. Dan ini yang nampaknya belum banyak masuk ke wilayah itu, sehingga semuanya penyelesaian politik, apalagi terakhir dengan penyelesaian militer, itu kan tidak kokoh gitu. Itu kan masih dalam kondisi saling mencurigai, masih saling mengintai, saling mengamati, bahkan saling membasmi. Nah, dengan penyelesaian budaya ini ya memang jangkanya panjang. Ya panjang nggak apa-apa, konflik itu udah berabad-abad kok. Maka tidak mungkin kita menyelesaikan secara instan. Sekali ada resolusi PBB atau resolusi OGI atau langkah kita harus selesai, ya nggak mungkin. Maka pendekatan budaya itu dimungkinkan walaupun jangkanya sangat panjang, lama, tetapi ini akan lebih kokoh ya. Dan ini bisa melibatkan non-state actor, yaitu ormas-ormas, NGO dan sebagainya untuk melakukan diplomasi P2P itu. Dan ini masih sangat dimungkinkan. Tapi dengan cara itu, ya perjanjian Oslo itu sudah sebagai pemula sudah sangat bagus dan ada koeksisten, ada Fatah mengakui Israel, Israel juga akan menjamin kemerdekaan Palestina. Nah, tapi sayang perdamaian itu rusak di tengah jalan, ada kelompok ekstrim yang tidak setuju dengan kesepakatan awal yang sangat bagus itu, sehingga semua rusak, ya, termasuk kelompok ekstrim yang ingin memusnahkan Israel dan kelompok di Israel yang ingin memusnahkan Palestina. Ini harus kita cari kelompok tengah yang moderat di kedua belah pihak, biar mereka kita fasilitasi biar bisa dialog. Nah, dialog itu tidak cukup dengan basis politik, tapi basisnya adalah kebudayaan. Ya, tadi didiskusikan Mas Robi gimana ketiga agama besar itu ketemu. Saya kira itu bagian dari budaya tadi. Walaupun ini bukan sepenuhnya konflik agama, tapi agama akan punya peran besar kalau bisa mau bertindak secara non politik tadi itu, karena memang ini ranahnya agama ya kalau bidang itu. Tapi ini diharapkan ya kedua belah pihak itu bisa memperbesar kekuatan moderatnya. Nah, ini kan problem kekuatan moderat sangat
terjepit di sini, termasuk di Palestina sendiri kan kekuatan moderatnya jadi sangat minoritas. Nah, itu yang harusnya ke depan diperbesar, gitu. Sehingga konfliknya itu bisa diselesaikan dari dalam, walaupun dari luar ya. User dari luar itu, aktor dari luar itu harus diajak bicara juga agar ya nanti kita diberi kompensasi, persis seperti dulu penyelesaian di Lebanon itu selesainya itu kan tidak dari dalam itu, tapi dari luar. Bagaimana aktor yang di luar itu diajak bicara, duduk bersama, kemudian juga diberi porsi masing-masing, maka konflik Lebanon yang berkepanjangan dengan korban yang ribuan jiwa manusia, merusak infrastruktur masyarakat dan negara itu bisa diselesaikan dengan dua pendekatan itu, ke dalam dengan kehutanan budaya dan juga di luar pendekatan diplomasi ya kepada aktor-aktor yang di luar yang ikut bermain di Lebanon waktu itu. Sama yang di Afghanistan yang juga sama. Kita melihat banyak aktor yang ikut bermain di Afghanistan. Justru itulah yang kita dekati. Kita bicara dengan mereka, duduk bersama di luar Afghanistan, lalu bicara soal masa depan Afghanistan, kemudian kita bicara soal peran-peran yang ke depan setelah rekonsiliasi damai, itu bisa diminimalisir, eskalasi konfliknya juga magnitudonya bisa kita kurangi, sehingga kalaupun ada itu menjadi kecil, tinggal insiden-insiden saja, jadi bukan konflik besar, perang besar seperti yang ada. Ini ke depan memang itu, tapi ya sayang ini kan belum dipikirkan secara serius ya langkah-langkahnya bagaimana kita memperkuat kelompok moderat yang ada di dua negara itu. Ya, bisa jadi nanti pihak-pihak masyarakat Indonesia, ormas ya, NGO memperkuat itu, masuk ke sana gitu. Termasuk masuk ke Palestina, masuk ke Israel bila dimungkinkan ya. Tapi ini kan juga masih riskan karena pengawasan yang begitu ketat, berbeda dengan di Afghanistan atau di Lebanon yang lebih terbuka. Gitu. Tapi sesulit apapun harus kita upayakan ya, karena ini menyangkut amanat konstitusi kan. Kita ini mendapat beban untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kesejahteraan itu kan amat ya, apapun sesulit apapun harus kita jalankan. Apalagi di sini ada unsur keterikatan sejarah, keterikatan agama dan sebagainya, sehingga berlebihlah simpati kita kepada Palestina untuk mendapat perdamaian, karena itu kan tempat suci ya, tanah suci untuk tiga agama besar ini. Kalau diselesaikan dengan menggunakan approach keagamaan, saya kira juga sangat dimungkinkan dan memang harus dilakukan ya, jangan terpaku pada pendekatan politik, apalagi militer ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, karena itu masa-masa rekonstruksi itulah yang harus mulai kita pikirkan sekarang ini. Dan NU kan punya pengalaman ya, baik di Lebanon dulu maupun di Afghanistan belakangan ini. Saya kira Israel ini walaupun problemnya beruat gitu, tapi ya apapun harus kita coba melakukan pendekatan budaya, pendekatan keagamaan dan juga pendekatan sejarah itu untuk menyelesaikan konflik yang sudah berkepanjangan, yang belum pernah selesai, sementara yang lain sudah selesai semua. Nah, ini kan tanggung jawab kemanusiaan kita ya terhadap terciptaan perdamaian dunia ini ya semakin terusik, karena ternyata kita belum mampu menyelesaikan yang itu sudah diperhatikan bangsa Indonesia sejak belum merdeka. Nah, NU memberikan simpati dukungan pada Palestina kan sejak tahun 30-an, jauh sebelum bisa merdeka kita sudah memberikan bantuan ya pada Palestina yang waktu sudah mengalami penjajahan, penindasan dan sebagainya sampai sekarang ini. Apalagi dengan kekuatan negara yang merdeka, saya kira ya dukungan itu kekuatan makin besar ya, makin terbuka, baik menyuguhkan saluran resmi pemerintah maupun saluran second-nya yaitu ormas dan LSM seperti yang ada di Indonesia. Saya kira yang bergerak ke sana itu semuanya harus diarahkan ke tahap rekonstruksi itu, karena perdamaian itulah yang
menjadi tujuan kita setelah masa-masa emergensi ini selesai. Nah, keputusan Oslo dan kesepakatan PBB itu tetap bisa kita jadikan pegangan bahwa intinya adalah hidup bersama, karena tidak mungkin kedua pihak yang keras mau melenyapkan Israel atau di sisi lain mau melenyapkan Palestina, itu tidak bisa dibiarkan. Itu artinya tidak boleh dominan, karena itu adalah destruksi kepada kemanusiaan. Makanya kelompok tengah ini, kelompok yang mau hidup bersama, yang dulu pernah dirintis Fatah itu saya kira perlu diperbesar ya. Tapi ada nanti kelompok yang bisa menjembatani, biar dari dalam saja. Ya, kita dari luar hanya mendorong, memfasilitasi saja, dan mereka akan melakukan dialog-dialog. Tapi untuk membangun kelompok tengah juga bukan barang mudah, karena ini mereka sudah masuk dalam sebuah psikologi konflik yang sudah begitu mendalam ya, untuk diajak berpikir lebih tenang, lebih jangka panjang, lebih substantif itu ya bukan barang gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa diajak berubah ke sana. Dan ini pengalaman kita di beberapa negara yang sudah perang puluhan tahun, ternyata bisa juga itu. Tergantung ketekunan, ketelian kita dan kejelian kita dalam melihat peta-peta konflik dan juga melihat sejarah masyarakat yang ada. Sementara sejarah Palestina, Israel kan sudah kita baca habis ya, kita studi habis ya, tinggal sekarang pelaksanaan itu. Ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan konflik yang tidak terselesaikan selama puluhan bahkan selama berabad-abad ini. Ini ya kita tetap optimis karena dulu ketika Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab maupun oleh Salahuddin Al-Ayyubi, oleh Sultan Al-Adil, itu bagaimana tiga agama bisa hidup rukun ya. Apalagi mereka diberi kebebasan, kemudian bahkan dilindungi ya, masing-masing agama itu. Setidaknya itu presiden yang memberikan harapan pada kita bahwa apa yang kita rencana itu bukan mimpi, tapi itu pernah terjadi dan ke depan harus terjadi. Bahwa itu kapan ya terserah. Yang penting kita mengusahakan. Saya kira itu. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena tadi sudah banyak hal penting yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, oleh Mas Sobi sendiri, Ibu Eva dan juga Mas Rumadi dan juga yang lain, Mas Sato dan sebagainya. Saya kira inilah kontribusi saya, pikiran singkat mengenai bagaimana kita memandang dan juga menyelesaikan, mencari solusi yang lebih abadi kepada perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menemukan penyelesaian ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas paparannya. Saya kira tapi ini kalau udah Kiai ngomong memang jadi adem ya ininya. Harusnya kalau misalkan kasus-kasus begini bisa meledak-ledak dari kita ngelihat beberapa paparan-paparan di luar. Nah, Bapak Ibu-Ibu sekalian, karena waktunya juga sangat singkat ya. Sebelum kita komentar, ini saya kira beberapa pertanyaan di kolom komen sudah terjawab semua ya. Dari saya perlihatkan, saya lihat dari beberapa pertanyaannya. Tapi sebelum dikomentarin, sekaligus closing dari beberapa narasumber, mungkin ada dari peserta yang satu saja yang mewakili, bisa dianggap mewakili untuk mau komen. Monggo, ada? Kalau ada silakan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya? Oke. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini saya kira menarik dan saya kira mudah banget para narasumbernya juga sangat pintar dan cerdas memaparkan bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Dan saya minta Mas Kiai Rumadi masih di tempatkah untuk komen terakhir dan closing? Saya kira cukup, Mas Robi. Cukup ya? Baik. Ya, cukup. Ya. Lanjut ke Bang Alto. Monggo. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa melihat dan berdiskusi dari sisi solusi daripada mempermasalahkan masalah. Aku pikir ini cara-cara yang menurutku akan sangat bagus untuk
sekali lagi kita melihat dari sisi solution oriented ya. Karena pengalaman saya selama ini diskusi-diskusi tentang Israel dan Palestina itu selalu mempermasalahkan masalah ya. Kan ini sekali lagi polanya berulang. Jadi sebenarnya apa yang kalau kita berada pada tahun 1990-an mungkin kita akan berdiskusi hal yang sama. Tentunya juga dengan merujuk kepada eskalasi konflik dan dinamika konflik, kemudian dinamika penggunaan kekerasan. Karena nanti ada yang protes, ini bukan konflik, karena yang satunya dengan kekuatan yang besar dan satunya dengan kekuatan yang kecil. Tapi sekali lagi ya, dalam konteks itu bahwa memang ada konflik bersenjata itu ada. Dan yang ketiga saya pikir memang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa entry masuk peran NU ya dari sisi agama itu tidak bisa yang lain ya, karena sisi-sisi politik dan lain-lain akan sulit menembus itu, Nah nanti akan mendudukan NU pada posisi yang salah, bukan salah ya, posisi yang dianggap salah, karena posisinya pasti benar, intennya benar, tapi dianggap salah karena di satu sisi akan melakukan negosiasi dengan penjajah gitu kan, penjajah. Tapi kalau dari konteks agama, menurutku adalah jalan yang paling bagus, karena kalau dari konteks agama ya tidak bisa dikatakan satu agama menjajah agama yang lain gitu. Karena kalau sudah ada narasi bahwa itu adalah tempat suci tiga agama, maka otomatis NU juga punya hak untuk masuk dan bermain di lingkungan tersebut. Tapi kalau dari kacamata politik, maka dampak politik terhadap NU itu resikonya akan sangat besar, walaupun NU ada organisasi besar, tapi tentunya ya tadi resikonya akan menjadi besar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita memitigasi sehingga perang yang terjadi di luar, sekali lagi kita bukan berbicara tentang ketidakadilan, kita tidak berbicara tentang tragedi kemanusiaan, tapi bahwa kita punya responsibility to protect Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia, sebagai organisasi di Indonesia, sebagai anak-anak, saya selalu mengatakan sesama anak kandung NKRI itu kita punya komitmen untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai kita akhirnya rusak, saling berantem gara-gara nonton Liga Inggris misalnya. Nah, itu sama seperti begitu, mungkin ekuivalennya seperti begitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Oke, Bang Alto. Bu Epa? Monggo. Ya, Bang Robi, saya kira tadi sudah banyak disebutkan ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa yang perlu kita pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya kita membantu masyarakat Palestina hidup di dalam kondisi yang damai ya, dengan pemenuhan hak mereka, hak-hak ekonomi, hak-hak politik mungkin ya ke depan ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau tadi Kiai Abdul Rashid juga menyebutkan bahwa kita perlu berpikir tentang post rekonstruksi sebagai solusi jangka pendek, menurut saya mungkin ya penting juga untuk dipikirkan oleh NU bagaimana post rekonstruksi yang tadi memainkan lebih banyak didominasi oleh dimensi budaya. Dan saya lupa menyebutkan tadi bahwa Indonesia juga pernah melakukan program capacity building for Palestine ya, yang menekankan pendekatan budaya, misalnya dengan mengundang penduduk Palestina yang muda-muda ya ke Indonesia dan kemudian hidup di pesantren, hidup dengan perbedaan-perbedaan yang sangat khas Indonesia untuk memberikan gambaran kepada mereka bahwa hidup berdampingan dengan Israel juga mungkin saja terjadi di masa yang akan datang ya. Kemudian juga saya kembali lagi ya, ingin menekankan tentang narasi atau literasi yang penting untuk disebarkan kepada masyarakat Indonesia tentang konflik ini, karena bagaimanapun dominasi yang masih sangat kuat yang kita dapati di dalam konflik ini adalah dimensi-dimensi keagamaan yang bersifat konspiratif ya, itu kan yang sangat bahaya ketika konflik ini kemudian dibawa kepada analisa-analisa konspiratif yang akhirnya hanya memunculkan sentimen-sentimen, memperburuk keadaan dan tidak menyelesaikan konflik. Dan tentu saja mungkin perlu memikirkan tentang
solusi after two-state solution ini, apakah ada alternatif lain yang lebih baik selain two-state solution? Mengingat bahwa two-state solution ini di dalam beberapa laporan disebutkan bukan memberikan solusi, tetapi malah memfasilitasi tindakan dari Israel untuk melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan dengan cara-cara yang lebih sistematis dan legal gitu ya, alih-alih kemudian membuat jalan bagi pendirian negara Palestina ini semakin terrealisasi. Saya tidak tahu bagaimana caranya karena ini sangat besar pasti ya, konflik ini sangat kompleks ya, tapi saya kira kalau kita mulai berpikir dari narasi-narasi yang membuat semua pihak berpikir ulang bahwa jangka panjang konflik ini sangat merugikan tidak hanya bagi Palestina tapi juga tadi yang saya sebutkan bagi Amerika Serikat dan bagi Israel itu sendiri. Cukup Bang Robi, terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing dan berdiskusi dengan para kiai di sini dan juga dengan semua partisipan di sini. Saya senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Pak Kiai Munim, ada statement terakhir? Ya sebenarnya cukup, tapi saya tambahkan sedikit bahwa kita diskusi ya Lakpesdam ini kita harapkan nanti jadi langkah lah itu. Karena memberikan solusi ya tadi itu, solusi pendekatan kultural. Kan bagian dari NU ya, second track diplomasi yang selama ini sering dipegang NU itu ya bisa dirintis, dimulai dari teman-teman di Lakpesdam ini. Karena kita kan sebenarnya punya banyak pengalaman soal menjalankan second track diplomasi, menggunakan pendekatan budaya, khususnya agama itu. Itu saya kira pengalaman-pengalaman yang bisa nanti digunakan untuk melakukan solusi ya, memberikan solusi tentatif saja kepada konflik di Palestina dan Israel. Dan memang ini jauh lebih kompleks ketimbang yang ada di Afghanistan maupun di Lebanon tempo hari yang lalu. Dan dia harus lebih serius, lebih siap lagi. Tapi mau nggak mau ya kita harus melibatkan diri karena ini soal kemanusiaan ya. Apalagi didorong oleh agama dan konstitusi kita ya, kita tidak bisa lepas begitu saja. Maka saya harapkan ini nanti menjadi langkah-langkah yang lebih konkret lah dari diskusi ini. Saya kira itu aja teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Kiai. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya para narasumber ya. Semoga ini menjadi amal ibadah kita. Untuk selanjutnya saya menunggu dari Mas Kiai Rumadi untuk bahan-bahannya ya, yang cerita-cerita saya kira tadi yang diinikan oleh Kiai Munim menarik banget untuk disebarkan ke seluruh Indonesia khususnya warga NU. Itu saja yang bisa saya inikan, mungkin akan ditutup oleh Kiai Alek sebagai ininya. Monggo Kiai Alek sebelum berakhir. Ya, terima kasih Pak Robi, Pak Kiai Munim, Mas Rumadi, Mbak Eva dan Mas Aldo, dan semua yang masih mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi, kita harapkan apa yang bisa kita kontribusikan nanti bisa lanjuti, dan mudah-mudahan ini langkah awal yang sebagai saran dari KMUNM sebagai gerakan kultural untuk perdamaian di Palestina. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk yang membutuhkan sertifikat bisa isi di link di kolom chatnya ya. Kami nanti akan menyebarkan ininya. Salam semua. Mas Alek, Bang Alto, keren banget. Bu Eva, keren banget. Kiai Rumadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rum, makasih. Terima kasih ya. Makasih Mas Alek. Ya. Alto.